الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahu al-azim. Jemaah salat Isya yang nanti telah akan dihadirkan salat tarawih yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini Allah berkenan mendidik kita untuk mendapatkan satu kenikmatan, nikmat beribadah. Satu kenikmatan yang mungkin tidak dibagikan kepada saudara-saudara kita yang lain sesama umat manusia, sesama muslim. Banyak di antara saudara-saudara kita yang menginginkan untuk hadir di masjid, namun karena terhalang kesehatan, kesibukan, sehingga mereka belum sempat untuk bisa ke masjid. Ada halnya banyak orang saudara-saudara yang kita yang diberikan kesehatan namun belum juga diangkatkan untuk bisa sampai ke masjid untuk memberikan kenikmatan ini kepada kita. Sehingga kita patut bersyukur pada malam ini Allah memilih kita untuk menikmati satu ibadah, yaitu sholat Isya yang insyaallah nanti akan dilanjutkan sholat tarawih. Bapak Ibu, anak-anakku yang saya hormati, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman kepada malaikat bahwa Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Jawaban malaikat adalah yang sekarang banyak kita dapati beritanya, yaitu yang pertama, manusia sebagai orang-orang yang kemudian merusak. Jadi di Indonesia bagian utara, Aceh, Sumatera, itu banyak sekali saudara-saudara kita yang ditimpa bencana banjir bandang. Bahkan terakhir teman saya dari Aceh masih mengirimkan berita bahwa ada sebagian saudara-saudara kita yang di sana yang menikmati Ramadan ini bukan di rumah. Ini satu keprihatinan kita, di mana Allah memberikan bumi ini pada diri kita untuk tentunya kita lestarikan. Namun sebaliknya di antara kita ada yang kemudian merusaknya. Di belahan bumi yang lain pertumpahan darah juga terjadi. Amerika Serikat, Israel dan para sekutunya menyerang Iran. Pertumpahan darah ini juga yang dikhawatirkan oleh malaikat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ini. Namun yang melegakan pada diri kita, Allah menjawab itu dengan satu kalimat ringkas. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jawaban Allah atas kekhawatiran dari malaikat ini sesungguhnya memberikan peluang kita untuk bagaimana kita terpilih menjadi rahmatan lil alamin, bagi kemudian menjaga kelestarian lingkungan ini. Paling tidak apa yang bisa kita lakukan pada diri kita
Hadis ini memberikan ibrah bagi kita bahwa bagaimana kita selalu berusaha untuk menjaga lingkungan ini, menjaga amanah ini, sehingga apa yang kita wariskan kepada generasi yang akan datang itu jauh lebih baik daripada apa yang sedang kita nikmati saat ini. Paling tidak sama. Dan ini memberi gambaran pada kita bahwa apa yang kita lakukan belum tentu kemudian kita nikmati. Jadi kebaikan apapun, sekecil apapun, kalau ini biji yang belum tentu biji itu bisa tumbuh menjadi besar dan dinikmati. Tapi bagaimana kita berusaha untuk menjadi orang yang bisa menjadi salah satu wakil di bumi ini untuk melestarikannya. Kalau kemudian dikhawatirkan besok kemudian kita tidak mendapati apa yang kita tanam itu pun, faedah yang kita tanam itu pun bukan menjadi sebuah masalah. Dan ini memberi gambaran pada kita bagaimana kita melakukan banyak hal yang baik itu tidak harus besar, dimulai dari yang kecil. Meski kita kemudian tidak menikmati hasil dari itu, dan jangan kemudian ditunda-tunda. Ini satu hal penting. Ada sebuah cerita ketika malam hari saya sedang bangun tidur gitu, terus melihat WhatsApp. Kalau kita melihat WhatsApp kan biasanya kemudian terlihat Pak Sadul online gitu. Kemudian ada teman saya yang langsung padahal waktu itu jam 12 lebih 30 sekitar itu di malam hari. Dia langsung telepon. Yang diucapkan pertama, permohonan maaf karena sudah mengganggu malam-malam. Yang kedua, beliau ingin menyegerakan untuk berwakaf. Jadi saat itu ada pembebasan tanah masjid itu. Nah, dia berkeinginan untuk itu. Dan permohonan maaf itu dia tujukan karena apa? Tidak yakin besok kemudian bisa melakukan itu. Besok kemudian masih hidup diberi kekuasaan oleh Allah untuk bisa menghirup udara dan sebagainya. Ini satu contoh yang baik, di mana bagaimana kita sesegera mungkin untuk melakukan kebaikan, karena sesungguhnya kita tidak tahu umur kita akan sampai di mana. Kemudian hadis yang kedua, riwayat Muslim. Jadi ada seorang perempuan yang sangat masyhur, saya yakin panjenengan semua sudah pernah mendengarkan cerita ini. Ada seorang perempuan berzina melihat seekor anjing di hari yang panas begitu tadi. Anjing itu mengelilingi sumur tersebut sambil menjulur-julurkan lidahnya karena kehausan. Lalu perempuan itu melepas sepatunya untuk mengambil air dari sumur itu dan kemudian diberikan. Sebab perilaku itulah kemudian Allah mengampuni dosa-dosa. Ini satu hal bagaimana kita mencintai sesama makhluk, bukan hanya sesama manusia, tapi menolong hewan, tumbuhan dan sebagainya sebagai wujud khalifah fil ardh ini, kemudian menjadikan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Banyak hal yang bisa untuk kita lakukan. Mungkin ada kucing yang di jalan yang sedang sakit, sedang kelaparan, kemudian kita rawat dengan baik. Mungkin ada burung yang jatuh karena patah sayapnya, kemudian kita rawat dan kita kembalikan untuk kemudian bisa terbang. Atau banyak hal-hal yang serasa seakan-akan hanya ya kecil gitu nih, tapi kemanfaatan untuk makhluk lain sebagai wujud khalifah fil ardh ini kemudian bisa kita lakukan dengan baik. Satu hal
hanya sesama manusia. Alhamdulillah, ibu adik ini sudah banyak pohon-pohon yang tumbuh di pagi hari, sore hari, banyak burung yang bisa kita dengarkan kicauannya. Ini wujud rasa syukur kita, di mana kita masih bisa menikmati hal-hal yang baik ini. Dan ini kemudian harus kita pelihara untuk bisa kita nantinya menjadikan anak turun kita itu memiliki hal yang sama yang kita nikmati saat ini. Yang terakhir adalah hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya Rasulullah SAW berjalan melewati Sa'ad yang sedang berwudu, dan kemudian Rasulullah SAW menegurnya, "Kenapa kamu boros memakai air?" Sa'ad bertanya, "Apa kamu berwudu pun tidak boleh boros?" Beliau Rasulullah SAW menjawab, "Ya, tidak boleh boros meskipun kamu berwudu sembahyang." Ini satu nasihat dari Rasulullah SAW bagaimana kita hidup tidak boleh berlebih-lebihan. Jangankan air yang kemudian sudah kita dapati banyak sekali, tak mungkin habis dan sebagainya. Tapi bagaimana kita memanfaatkan ini dan ini mungkin ada. Kadang-kadang kita mengira sekarang mungkin air keran itu kalau berwudu, kalau tidak dipotong, sekarang gaspol sampai sekali. Sebetulnya kalau dilihat volume antara air yang kemudian kita gunakan untuk berwudu dengan yang air jatuh langsung ke tanah atau ke keramik tanpa kita sentuh, itu lebih banyak yang jatuh. Ini bagaimana kita kemudian bisa menjadi orang-orang yang memang tidak berbalik. Dalam Ramadan ini tentunya banyak sekali orang-orang yang kemudian sedekah. Di rumah-rumah kadang-kadang ada banyak makanan. Apakah itu kemudian sampai habis atau kemudian tersisa dan kemudian terbuang? Ini satu hal yang bagaimana kita menjaga bumi ini. Salah satunya tidak menambah sampah yang ada. Kalau saya boleh mengartikan makanan yang halal dan thayyib gitu ya, di beberapa ayat menyampaikan halal dan thayyib. Kethayyiban makanan itu kadang-kadang dialamatkan untuk pribadi kita. Kalau kita sedang kolesterol, kambing itu tidak thayyib. Atau kalau kita asam aurat gitu ya, itu kemudian mungkin tidak, hal yang tidak baik. Namun secara hal yang lebih lagi, bahwa sesungguhnya kethayyiban itu juga diukur dari apakah makanan itu kemudian habis kita makan atau kita konsumsi dengan sewajarnya, atau kemudian akan menjadi sampah yang kemudian tidak termakan oleh yang lain. Sehingga